di episode 2. Jadi kemarin kan kita di episode 1 itu pembahasannya agak berat ya, pernikahan gitu ya. Dan kayaknya nggak kita banget Iya, gitu. Betul. Jadi karena kita nggak ada yang belum menikah. Iya belum ada yang betul. menikah. Jadi pas nyampein itu agak berat, pas posting juga makin berat. Kayak malu gitu. Akhirnya sedikit gitu ya. Akhirnya sekarang memutuskan untuk kontennya yang deket banget sama kita gitu. Dan ini bener-bener baru pikiran. Terakhir kemarin beberapa hari yang lalu kan kita sempat ngobrol ini dikit, terus gak dilanjutin, akhirnya mau dilanjutin di sini. Tuh. Oh ya. Jadi ternyata terlalu rendah. Oke. Jadi kita podcast kali ini temanya adalah berbisnis di usia muda emangnya salah? Kayak gitu ya. Nanti Gali tolong diedit yang ada judul-judulnya. Betul. Ya. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kan kita kayak ngerasa capek gitu kan dengan behind the scene perbisnisan cek gue ya. Behind the scene di project gitu. Di situ akhirnya nyeletuklah suatu kalimat kayak gini nih yang nggak diketahui banyak orang gitu. Yang mereka lihat itu kayaknya kita tuh seneng-seneng aja, kita tuh kayak main-main aja, cuman joget-joget, cuman apa gitu. Tapi kok kayaknya bisa beli banyak, bisa liburan kemana gitu. Oh, mungkin privilege orang tua mungkin gitu. Akhirnya ada pandangan yang kayak gitu juga. Terus aku sendiri juga beberapa temen aku udah notice juga kayak enak ya bisnis dibiayai orang tua atau ya kayak gitulah omongannya ya. Jadinya tuh mau menjelaskan tapi males, akhirnya yaudah kita utarakan perasaan kita di sini ya. Mungkin ini mewakili banyak teman-teman yang di usia muda kayak kita, kebetulan kita masih belum 25, bahkan Ivana ini masih 20 tahun loh, masih 20 tahun, kalau aku udah 23 ya. Itu alhamdulillah kita sudah merintis 2 tahun If Project gitu. Jadi mungkin juga ada teman-teman kita yang bahkan lebih muda mungkin ya kan? Iya. Kayaknya juga nggak sedikit yang kayak kita, kayaknya banyak juga yang mungkin SMA atau kuliah udah mulai berintis. Sekarang udah mulai berintis bisnis gitu. Apalagi dengan online platform itu makin memudahkan kita untuk memulai usaha bahkan dengan modal seminimal mungkin. Bahkan sampai ngasih tips-tips gitu ya sekarang. Jadinya sekarang kan dengan sosial media itu jadinya kita lebih gampang untuk dapat ilmu, sharing dan lain sebagainya gitu. Di sini kita juga mau ngasih pengalaman dan sudut pandang kita selama 2 tahun merintis If Project gitu. Apakah mudah gitu kan? Dan apakah sepele gitu? Gitu. Itu dari kamu gimana? Selama 2 tahun ini. Tapi jangan banyak-banyak ya ceritanya. Tapi soalnya nanti 2 tahun FP aku mau bikin konten serupa seperti ini. Jadi jangan terlalu dibahas suka-dukanya. Oke. Cuman kayak ya itu tadi lebih ke judulnya itu tadi. Bisnis di usia muda itu emang salah. Oke, dari judulnya sendiri bisnis di usia muda itu emang salah. Kesannya itu kita harus gimana kalau bisnis di usia muda? Apakah harus ikut orang dulu kan? Kesannya anak muda itu ngapain sih merintis usaha kan? Pengalamannya belum banyak gitu kan. Mungkin itu stigmanya orang-orang ya. Iya, sotoy pengalamannya belum banyak. Udah mulai bisnis aja gitu. Iya, sok-sokan lah pokoknya kesannya gitu. Kenapa sih kalau nggak jadi karyawan aja? Anak muda itu jadi karyawan aja, nurut-nurut aja gitu loh. Apa sih anak muda itu? Kayaknya kayak gitu kesannya. Gitu ya. Mungkin karena disuruh ikut orang dulu biar tahu kerja itu keras gitu ya. Iya, cari uang itu sulit kayak gitu. Stigmanya emang seperti itu. Tapi semakin berkembangnya zaman, kemudahan sosial media itu ya udah dapat dijangkau meskipun dari anak muda-muda. Nah, sedangkan anak muda zaman sekarang udah banyak banget yang berkembang ya secara pemikiran juga. Jadi untuk mencapai tujuannya mungkin dari bisnis itu, kan apalagi sekarang online itu jadi gampang. Nah, mungkin orang-orang kiranya online itu ya sekedar kita posting terus dapat uang gitu ya. Nah, padahal kan dibalik semua itu meskipun nggak kita aja ya, kita kan juga mainnya di online. Nah, di orang lain pun sepertinya sama. Mungkin online itu nggak sepenuhnya cuma posting, tapi ya karena ada resikonya sendiri-sendiri ya. Jadi menurutku stigmanya yang anak muda di usia muda itu berbisnis apakah salah? Itu nggak salah, malah makin bagus. Karena ini juga aku menurut ya, karena justru semakin dini, semakin muda kalian memulai itu
resiko sebesar apapun itu masih lebih aman daripada ketika berbisnis di usia yang lebih matang. Oh iya betul. Mungkin memang secara pemikiran mungkin jadinya lebih dewasa, mengambil keputusan lebih hati-hati mungkin ya, ketika apalagi perbedaan pengalaman itu sangat ngaruh kan gitu cara pengambilan keputusannya. Tapi resiko yang ditanggung ketika udah ada keluarga mungkin, udah punya tanggung jawab lebih jadinya tuh lebih beresiko, jadinya lebih hati-hati dan jadinya sulit berkembang kalau menurutku ya. Karena takut ngambil keputusan besar yang resikonya besar. Karena udah ada tanggung jawab nih. Karena gitu udah dampaknya ke orang lain ya. Tapi kalau misalnya masih muda, masih tanggung jawabnya cuma ke diri sendiri gitu. Jadinya mau ngambil resiko sebesar apapun itu nekat, lebih berani nekatnya. Mungkin itu kenapa jadinya banyak banget sekarang anak muda yang berbisnis itu lebih cepat sukses daripada orang yang udah berbisnis itu lama banget terus sampai tua ya akhirnya baru kelihatan sekarang kayak gitu. Kelihatannya pas tua gitu ya. Iya karena ya itu tadi cara pengambilan keputusannya tuh udah beda backgroundnya. Yang muda karena nggak ada tanggung jawab siapa-siapa cuman ke diri sendiri. Kalau gagal kalau apa ya cuman imbasnya cuman ke diri sendiri. Jadinya tuh lebih nggak takut untuk ngambil resiko gitu. Itu menurutku yang orang-orang nggak paham gitu. Kenapa ke berbisnis di usia muda itu menurutku jauh lebih rekomen daripada nanti setelah mungkin pensiun kah atau mendekati usia yang lebih tua kayak gitu. Apalagi kalau setelah pensiun ya mungkin sebelumnya pernah kerja ikut orang terus setelah itu pensiun baru mulai bisnis dengan itu backgroundnya nggak pernah bisnis dan itu resikonya besar sih. Resikonya gede banget. Tapi aku setuju sih katamu tadi kalau anak muda ambil ini ya resikonya sekarang itu lebih baik lebih ya, berani karena kayak kegagalannya di dirinya sendiri dan kayak dikumpulin ya apalagi ada kata-kata yang kayak kumpulin kesialan atau kegagalanmu sebaik-baiknya terus habis itu udah selesai kayak gitu kan. Kalau kurang lebih kayaknya kayak gitu deh quotes-nya ya. Betul sih, aku pernah dengar juga ada kan kegagalannya di sekarang aja biar nanti kalau udah menjelang kayak udah memasuki usia tua udah pernah ngerasain itu dan akhirnya lebih hati-hati buat ngambil keputusannya karena sebelumnya udah pernah ngerasain gitu ya. Oke. Udah belajar dari pengalaman ya udah punya pengalaman gagal. Kamu sendiri kan sekarang umur 20 tahun berarti merintis IFP 2 tahun yang lalu di saat usia 18 tahun ya. Sebelum IFP apakah pernah bisnis juga ya, pengalaman bisnis dari awal pengalaman bisnis paling awal apa dan kelas berapa mungkin? SD ya aku ya. SD. Kelas berapa tuh? Kelas 3 mungkin ya. Kelas 3 itu aku udah dititip-titipin makanan gitu loh. Karena kan mama aku sendiri itu jualan frozen. Nah, itu kan guru-guru aku tuh. Daripada guru-guru aku kayak kelihatannya kok pesen-pesen makanannya itu aja kan. Sedangkan mama aku sendiri jualan frozen yang banyak variasinya. Nah, ya udah aku tawarin aja tuh kan cuma bawa aja kan gitu. Oh, jadi aku tawarin aja kan frozen kan. Jadi nggak perlu yang goreng-goreng. Nah, itu kan aku kan nggak ambil resiko yang goreng-goreng bukan takut. Jadinya ya udah yang apa yang ada aku jual lagi. Nggak hanya frozen sih. Sebenarnya kayak dulu kan binder ya. Oh iya, musim binder gitu arloji mungkin teman-teman tahu ya binder. Kayaknya itu booming banget deh kalau binder jual. Aku juga ngalamin bisnis itu juga. Ya kan, kayaknya semua deh. Kayaknya semua kayaknya cewek pernah ngalamin bisnis binder. Binder itu ya. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sama sekali. Kayaknya udah nggak penting. Tuker-tukeran apa? Iya, tuker-tukeran pembatas atau apa? Kertas yang tebel itu apa ya namanya? Itu loh. Nah itu yang agak kayak mahal. Premium gitu ya, yang premium itu 2000-an. Nah, itu sih aku semenjak itu bisnis kelas 3 mulai ngerintis frozen terus ya binder itu tadi. Tapi enggak yang diseriusin kayak cuma iseng aja atau emang diseriusin? Emang aku seriusin karena itu sebagian masuk dari uang sakuku. Oh, berarti agak lama bisnis frozen. Maksudnya sampai SMP. Oh, lama ya? Ya, SMP kan soalnya SD sama SMP kan deketan. Dekat. Jadi feelingnya kurang lebih sama. Jadinya tahu lah guru-gurunya kalau jualan frozen gitu. Jadinya tiap hari ambil frozen ya kirim-kirim frozen gitu kayak siapa sih mau frozen gitu lah. Ke guru, ke temen juga. Ke teman. Karena kan kalau temen SD kan bawa ibunya. Nah, kalau SMP mungkin ke guru aja sih. Tapi itu enggak ngambil selisih untung lagi. Cuman nanti buat sangu aja. Enggak, aku tetap ngambil. Oh, tetap ngambil. Wih, double berarti ya. Sangu dapat selisih untung gitu. Dan terus gimana? Ketika dapat uang pertama dari hasil sendiri, rasanya gimana? Mungkin itu yang mungkin teman-teman di sini yang nggak pernah bisnis sama sekali harus tahu gitu. Beda rasanya uang dapat sendiri itu. Ya, meskipun 2000 berapa gitu kan? Iya. Dapat sangu sama dapat uang sendiri itu.
gimana ya pas itu ya, aku gak lupa ya, pokoknya itu antara seneng Tiba-tiba apa mau congkak traktir gitu. temen Iya, sekelas gitu. tiba-tiba congkak yang pengen beli apa sih, beli apa iya. sih, ini loh ada jualanku, ini loh ada jualan apa, hasil jualanku, kayak gitu. Jadinya agak congkak Tiba-tiba sih. pengen traktir gitu kan. Tiba-tiba pengen traktir tapi tiba udah ditraktir ya. Dan itu jadi semangat tersendiri untuk jualan lagi, Iya, jualan jualan lagi gitu kan. Ketagihan kan. Ketagihan, dapat uang sendiri, dapat uang Betul. lebih banyak gitu. Berarti saat itu orientasinya hanya di uang, Iya, keuntungan. ya di Nah, keuntungan aja sih. nah, yang bisnis orientasinya bukan di uang. Kira-kira kayak orientasinya lebih ke value. Mungkin yang akhir-akhir itu SMA mungkin ya. Aku lihatnya di bisnisku hampers. Oh, yang sebelum e-project kita Ya, pernah collab. Jadi teman-teman disclaimer ya, sebelum e-project, aku sama Ivana itu punya bisnis sendiri-sendiri. Terus kita berkolaborasi, habis itu dari situlah lama-lama muncul e-project. Tapi mungkin itu nanti detailnya kita akan bahas di anniversary 2 tahunnya IFP ya, jadi biar lebih storytelling gitu. Oke, berarti di hampers itu titik poin serius bisnis bukan cuma dari segi keuntungan, tapi mau punya dampak, mau punya value untuk orang. Iya, aku ngerasanya gini sih. Mungkin karena banyak banget ya bisnis hampers itu. Kalau frozen, kalau di sekitar aku udah banyak, tapi karena variannya dari mamaku itu unik, jadinya aku nggak mikir ke situ. Jadi nggak mikir ke prospek bisnisnya gimana gitu. Cuma bantu aja. Untungnya aja. Terus kok kalau di hampers ini karena udah banyak banget ya kalau jual hampers itu, jadi aku pas lihat di marketplace itu kok banyak banget yang jual, dan kenapa kok hampersku kok sepi ya, padahal kan aku jualnya sama. Apa aku nggak punya keunikan atau nggak punya barang yang emang harus beli di aku gitu. Nah, aku baru mikir ke situ sih, apa ya yang bikin hampersku itu kelihatan beda dari orang-orang. Nah, jadinya mungkin aku ngesatuin satu produk yang mungkin set makan. Jadi punya cerita, punya story. Cerita, jadi set kecantikan. Jadi mungkin itu sih. Gak cuma sekedar asal jual. Tapi itu masih berapa persen ya? Kayak nyari value-nya itu mungkin 50% lah. Masih mikir-mikir itu. Jadi tetap lebih ke profit. Lebih ke profit. Baru berarti di if project yang ternyata bisnis itu nggak sekedar profit. Iya, gitu. Di if project sih. Aku baru mikirnya kayak gitu. Soal bisnis itu lebih dari sekedar profit. Untuk diri sendiri terutama ya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang ngira bisnis itu enak, waktunya fleksibel. Emang fleksibel teman-teman, nggak ada waktunya, makan 24 jam ya. Terus bisnis itu enak, cepet kaya, cuman gedein keuntungan untuk owner atau foundernya doang gitu. Itu ada mungkin yang bisnis kayak gitu ya. Dan aku sendiri tanya balik dong ya, karena nggak ada yang tanya, jadi aku tanya sendiri. Nah, Pak Van, ternyata angle-ku sebelah kiri, Van. Mbak, ternyata angle-ku sebelah kiri, Mbak. Nah, ini loh angle-ku. Mbak, terus ya gimana tekan kiri? Normal dekat ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kan kalau masalah value ya, kamu sendiri pernah nggak sih punya bisnis yang bervalue? Tapi aku pernah tahu sih, bisnismu yang bervalue dan unik banget menurutku, karena di sekelilingku nggak ada ya. Aku belum pernah ketemu yang seperti itu, baru ketemu itu di kamu. Sama-sama. Yang ada ini ya, apa namanya tagline-nya? Sahabat bumi, dulu aku sahabat bumi. Sahabat bumi. Cintai bumi apa sahabat bumi? Ada hashtagnya itu loh, yang aku dulu inget banget. Iya, pahlawan bumi. Pahlawan bumi. Tagline apa bisnismu ya? Sebenarnya aku nggak ngira kalau itu bisnis. Aku ngira itu dulu kesukaan, terus kayak apa ya, organisasi yang komunitas buat melindungi bumi gitu ya. Tapi ternyata aku lihat kok ada produknya yang dijual gitu. Oh, berarti bagus banget gitu loh, nggak hanya tentang produk, tapi kamu juga ngasih edukasi ke orang-orang. Nah, itu ya apa tuh pertama-tamanya? Sebenarnya story bisnisnya sama kayak kamu. Jadinya dari SD, jadi zaman SD emang suka jualan. Apa aja dijual gitu kan. Apa itu salah satunya yang unik gitu? Aku dulu tuh suka koleksi, kalau kayak teman-teman tahu KKPK, novel anak-anak gitu. Kayak kumpulan cerita. Oh iya. Jadi aku tuh punya banyak. Emang di tahunmu, kalau di tahunku kok nggak pernah? Sampai sekarang masih ada sebenarnya. Oh iya. Iya, cuman kayaknya nggak tahu ya. Berarti tahunmu tahun berapa? Kalau tahun tua banget ya kayaknya. Kita cuma selisih 3 tahun say. Kayak aku tahun 80-an gitu. Di SD ku nggak ada gitu, terus unik banget kan itu kayak. Iya, jadi aku kan suka baca buku itu, terus tiap bulan tuh beli buku baru, akhirnya banyak.
Terus emang berarti sebelumnya kamu suka baca buku? suka Ya, dari background suka baca buku ya. suka baca buku. Terus tak bawa ke sekolah. Habis itu temanku mau pinjam, terus kok kayaknya dipinjemin doang kayak ada yang kurang ya gitu. Rame nih yang mau pinjam sampai antri waiting list, sampai waiting list gitu kan. Aku habis ini. Tunggu. Jangan cuma habis ini. Lebih baik kita kasih sistem di sini. Sistem, oke. Akhirnya Itu SD kelas berapa itu ya? 3, 4 mungkin. Oh, mungkin emang segitu ya? Iya kan. Ini segituan itu akhirnya dari situ akhirnya mulai kalau misalnya orang pinjem kan bisa seenaknya ya kan waktunya. Tapi kalau dengan sistem sewa kan dia ada tenggat waktu, jadi dia bacanya tuh lebih cepat gitu kan. Jadi nggak merugikan aku juga. Itu apalagi terus juga kalau pinjem mungkin kalau rusak temen kayak gimana gitu. Tapi kalau sewa kan ada tanggung jawab jaga gitu kan. Terus aku juga bisa dapat uang lebih, bisa beli buku baru. Gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Loh, kalau sebelumnya berarti itu dari uang sendiri inspirasimu kan? atau kayak kamu udah Sendiri. di perpus atau sendiri ya? Nah, jadi kayak mikir sendiri waktu itu. Oke. Kayaknya soalnya kalau dari uang sangu sebulan beli 1 buku aja. Tapi kalau misalnya sistem sewa kayaknya bisa beli 2, 3 buku gitu lebih cepat. Apalagi aku suka banget sama buku-bukunya kan. Jadi setiap ke toko buku tuh rasanya pengen beli semua serinya gitu. Tapi kan nggak punya uang. Berarti itu kamu sekedar suka juga ya? Bukan hanya untuk ini yang sukanya anak-anak nih. Enggak. Kesukaanku sendiri ya. Jadi berarti nggak mikir orang lain, belum ngarah ke bisnisnya emang. Bukan, cuman profit aja yang dikejar. Jadi dari situ udah lumayan tuh agak lama tuh sampai kelas 5 atau kelas 6 gitu situ. Emang rata-rata kita kalau podcast ini ya. Iya, jam segini soalnya dekat bakso. Selalu lama ya. Sengaja dia profit di sini. Oke. Itu agak lama tuh kelas 5 atau kelas 6. Terus habis itu itu berlanjut sampai kelas 6. Iya, kayaknya terus berhenti karena fokus ujian tuh. Emang pinter banget ya anaknya ya, fokus ujian banget. Iya, ujian. Terus SMP bisnis lagi yang LBB gak jelas. Jadi bisnisnya tapi bisnisnya tetap berkecimpung di dunia kayak pendidikan semua kayak awalnya buku-buku. Terus yang ini LBB. Kayak les-lesan. Tapi ini nggak profit kan bisnisnya, lebih ke karena seneng aja gitu. Seneng apa ngajar? Seneng ngajar, tapi nggak ada keuntungan, mereka nggak bayar aku kan. Tapi aku kasih fasilitas pendapatan. Aku modal tapi aku nggak ada keuntungan. Tapi di situ emang nggak cari keuntungan sih. Cari kesenangan, lebih ke kesenangan gitu. Oh sorry, kalau misal tanya nih ya, kan dari bisnismu yang SD tadi tuh, yang pinjem buku, apa resikonya apa? Kadang kayak ada masalahnya kan? Masalahnya anak SD gitu ya. Bukunya sih sering rusak, terus mereka nggak bertanggung jawab gitu kan. Kalau dari kamu sendiri terus gimana ini tuh anaknya? Ya wes. Marahin kah, diantemi kah? Enggak, bukan orangnya baik ya. Iya, jadinya nerima. Diterima. Ternyata kalau pas pakai sistem gitu cuma tapi ya terus saya mengakalin gimana cara biar gak rusak kan. Terus kayak ya aku sampulin lah bukunya aku gitu. Jadi aku sendiri yang jaga gitu. Ya orang lain tiba-tiba ngerusak ya wis lah. Soalnya juga tahu anak kecil samunya berapa sih gitu kan, anak SD. Gantiin harga bukunya loh. Tapi kan itu sistem yang udah kamu buat sebenarnya. Tapi kamu nggak tega. Oke. Ya masih hari itu bawaanku ini buku catatan buku catatan. Berarti kamu yang nulis itu tenggang waktunya gitu. Iya, kayak orang perpus kayak gitu, keliling. Kamu udah habis waktunya sekarang pinjam ini. Ada masa perpanjangnya juga. Iya, ada masa perpanjangnya. Wah, SD udah bisa mikir masa perpanjang kontrak buku. Oke. Lanjut yang mana tadi? LBB. LBB-nya itu muridnya berapa itu? Agak banyak itu dulu, paling hampir 10-an lah. Wah, ya agak banyak. Karena tetangga-tetangga itu banyak yang kecil. Berarti nyerangnya pasarnya tetangga sendiri. Tetangga aja, jadi gak sampai melebar meluas sebuah pamer, enggak seniat itu juga. Cuman karena emang suka ngajar, suka ngajar aja dari kecil. Terus kan anak TK kan, ngajar anak TK kan nggak yang sulit gitu kan. Meskipun SMP ya bisa kan harusnya. Nah buat kalian nih, ternyata buka LBB nggak sesusah itu ya. Tetangga sendiri diambil juga bisa. Itu portofolio pertama sih. Kan menurutku ya, karena bisnis LBB ini aku sampai kuliah. Sampai kuliah? Nggak maksudnya yang akhirnya berprofit gitu kan. Itu setelah kuliah ngelesin gitu. Ngelesin. Tapi karena sebelumnya mungkin masih udah punya pengalaman gitu kan. Jadi emang LBB itu sistemnya dari mulut ke mulut gitu loh. Kalau misalnya kamu udah ngajar satu anak nih, terus berhasil entah nilainya dia bagus atau dia ternyata masuk sekolah yang bagus, kan akhirnya nanti nyebar entah ke sepupunya
Nah, temennya gitu, ada yang ngerekomendasiin, akhirnya lama-lama banyak juga muridnya. Oke, itu mulai berapa tuh kalau yang ngajar, beneran ngajar? Kuliah Berarti ya? kuliah, karena yang ditarget bukan sekedar anak TK tapi udah anak SMA, SMP gitu. Jadi emang orientasi orang tuanya juga anaknya mau pinter gitu kan, anaknya bener-bener mau nilai yang bagus kan. Harus udah mikir strategi di situ. Berarti sebenarnya kuliah pun udah bisa menghasilkan ya, meskipun bukan dari background bisnis, karena kan kalau kayak gitu kan semua orang bisa ngelakuin ya. Banyak, temanku banyak banget yang banyak yang les. Soalnya mungkin background pendidikanku kan lebih ke pendidikan kampusku kan, jadinya ngajar itu biasa. Kalau kuliah tuh kayak kerja sampingan biasa. Kalau mungkin anak kuliah lain mungkin di kafe gitu kan, kerja sampingannya. Tapi kalau di kampusku ngelesin sih yang paling. Oke. Berarti kampusmu ini gimana ini? Kampus pendidikan kan. Kampus pendidikan. Oke. Berarti dari umur berapa tuh? Kalau anak kuliahan itu berarti lulusnya umur berapa sih? Atau nunggu lulus dulu atau waktu? Aku sebenarnya udah waktu SMA itu udah ngelesin, tapi ngelesin teman-teman sekelasku, tapi nggak dibayar ya kan? Nggak dibayar. Karena kamu nggak meminta bayaran kan? Itu kamu ngajar loh. Iya, apalagi materi SMA kan. Iya, materi SMA kan berat. Karena waktu itu satu aku nggak berani janjiin apapun. Yang aku waktu itu tujuannya kayak aku juga mau belajar. Tapi kalau misalnya kita ngajarin orang kan kita jauh lebih ingat gitu kan. Iya kan? Tapi aku pernah sih tahu kayak juga kata-kata kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kita ngajarin orang itu lebih nempel lagi daripada kita cuma belajar sendiri. Jadi sebenarnya tujuannya cuma itu aja waktu sama teman-teman. Terus waktu kuliah, nah kalau kuliah kan udah beda gitu. Jadi akhirnya awalnya ikut LBB orang, terus habis itu kok dirasa ikut LBB itu ternyata rugi gitu. Kayak mereka kan ngambil uang cost management kan. Nah, akhirnya udah mikir ke sana aja nih. Yang baru kerasa. Kan di gajian pertama aku Januari 2018 itu aku ngelesin bulan pertama, terus dapat gaji pertama. Aku ngelesin tuh banyak banget, tapi gajinya dikit. Cuma segini ya. Akhirnya aku tanya ke muridnya, bayar berapa ke LBB? Wah, itu mungkin emang jiwa-jiwa ini ya, jiwa-jiwa pengen tahu bayarannya sebenarnya berapa, harusnya dapatnya berapa gitu ya. Karena kan rasa sulit ya, rasa sulit ngajar anak SMA tuh sulit loh, materinya berat ya kan, apalagi yang anak SMA kelas 12 tuh udah mau UN, udah mau SBM ya kan, panas sih otaknya. Apalagi orang tuanya kalau pengennya masuk LBB itu terus mau masuk ke kedokteran, mau masuk universitas apa kan, berat gitu. Akhirnya cuma segini ya. Saya tanya, nanti dia bayarnya segini, mahal ya gitu loh. Ternyata kalau diakumulasi sebulan harusnya aku dapat segini gitu. Kalaupun dipotong manajemen harusnya nggak sebanyak itu. Akhirnya dari situ mutusin sebulan doang di LBB, keluar dari LBB aku privat sendiri, cari privat sendiri gitu. Akhirnya cari sendiri dari alumni sekolahku SMA. Jadi cari kenalannya murid itu dari aku kan terus masih baru lulus, masih fresh graduate banget dari SMA. Akhirnya dari situ nyebar pamflet ke atas 12. Berarti kamu ada usaha buat nyebar pamflet kalau kamu lagi buka LBB, cari murid gitu ya? Iya. Berarti emang ada usahanya loh, nggak meskipun guru les aja, ternyata juga ada usahanya buat nyari murid, bukan murid yang datang ke kita. Terus juga harus mikir strategi kan LBB banyak ya, LBB banyak, apalagi kita cuma privat, nggak ada lembaga khusus apa, juga nggak bisa menjamin apa gitu. Akhirnya mikir apa ya yang bikin beda LBB itu sama orang lain. Nah di situ sih udah dari zaman kuliah baru akhirnya mikir kalau bisnis itu nggak sekedar modal, barang, jual, nggak sekedar itu, tapi modal, barangnya apa nih yang unik, yang beda, baru mikir ke unique selling product, baru akhirnya ngerti gitu waktu kuliah di situ. Aku ternyata mata pelajaran ada gitu atau kamu mikir sendiri? Nggak ada, kan aku nggak bisnis jurusannya ya. Iya sih. Cuman waktu itu jadinya ini apa namanya, waktu LBB aku mikir aku nggak bisa tuh ngajarin kalau LBB kayak Primagama gitu ya. Dan mereka mungkin punya bukunya mereka, buku yang tebel-tebel itu ya, buku soal-soal atau buku, aku pernah dapet itu sih, atau buku kiat-kiat kayak gitu. Karena nggak punya tuh, nggak bisa nggak bisa menerbitkan buku kayak gitu. Akhirnya aku kasih jaminan, aku kasih metode yang beda. Nah gitu, akhirnya kan keluar tuh unique selling produknya apa gitu. Akhirnya yang bikin beda anak kelas di aku sama di mungkin LBB ternama itu apa. Jadi kamu punya unik ya, kamu pengajaranmu unik. Terus kamu cari sendiri tuh cara metode belajar yang efektif atau menurutmu ibu aku. Dari orang tua ya. Karena orang tua aku ada background ke metode-metode pembelajaran kayak gitu. Aku udah diajarin banyak metode pembelajaran. Akhirnya ada beberapa metode pembelajaran yang aku bisa salurin juga ke mereka.
dan dari situ aja. Tapi kamu tetap belajar kan, mempelajari metode belajar itu berarti bukan sepenuhnya privilege yang orang tua Iya, dapat. enggak. Kamu pun juga belajar. Iya, cari-cari juga. Terus setelah LBB itu kamu ngerasa aku lepas LBB ini harus ngapain, atau kamu emang serius ke LBB? Serius waktu kuliah, karena anak kuliah kan biasanya kerjanya cuma itu, waktu itu aku tahunya ya, karena waktunya kan kalau kuliah pulangnya malam, ya kan, kalau malam ngapain, kerja apa yang malam, ya kan. Biasanya ada juga sih kerja malam ya, anak kuliah kan biasanya saya tahu kok ya. Maksudnya kan agak susah ya kalau misalnya cari kerja yang bisa malam, terus kalau shift-shiftan bisa ambil over pagi kayak gitu kan. Jadinya waktu itu ya cuma LBB aja. Ya sama ada sih momen kayak jual-jual jajan-jajan kayak gitu, tapi itu cuma buat teman-teman doang. Terus munculnya klik gimana nih, aku pengen buka bisnis. Pernah setelah LBB itu bisnis pertamamu yang mana? Habit package itu. Habit package itu ya, yang Bumi itu, pahlawan Bumi itu ya. Oh, terus setelah pahlawan Bumi kamu kok bisa kepikiran if project ini? Ya itu nanti aja. Oh iya, kedua tahun. Waktu kedua tahun ya. Oke, berarti sampai di kuliah ya, kuliah ini kamu LBB terus kamu bikin bisnis sendiri ya. Balik lagi ke judul ya. Tadi kan kita bilang kayak bisnis di usia muda emang salah dan resikonya gede loh. Bisnis di usia muda juga. Di saat itu aku hampir keluar dari kampus. Karena merasa nyaman dengan gaji. Udah merasa nyaman. Okay. Berarti kan ada satu yang dikorbankan juga. Berarti bisnis di usia muda nggak melulu enak juga gitu loh. Berarti gitu. Iya. Kamu terlalu terbahasa. Betul. Gak bisa jadi moderator. Tidak bisa saya. Ya jadinya waktu semester 5 atau 6 itu udah hampir semester tua juga ya kan, udah mau masuk skripsi, makin seru bisnis, gajinya makin kerasa, uang gaji sama uang saku udah UMR tuh kalau digabung, kan? Siapa yang gak tergiur untuk berhenti gitu kan? Ini kalau misalnya aku setengah itu di semester berapa tuh? Semester 5 nanti makin kerasa. Aku cuma ngasihin sore sampai malam aja gajiku segini loh, apalagi aku dari pagi. Full time. Terus ikut LBB. Kayaknya bisa cepet nih kayaknya. Tapi apakah kamu yang ngerasain gitu? Temenmu juga ngerasain nggak? Kayaknya ada yang beberapa yang ngerasain. Apalagi ketika udah bisa beli laptop sendiri, udah nyicil motor sendiri, tuh banyak tuh temen-temenku yang cuma hasil ngelesin doang. Berarti dari hasil ngelesin banget, udah bisa ngerasain uang ya. Aku kan juga bisa akhirnya liburan ke sana ke sini, liburan ke sana. Dengan uang sendiri tuh enaknya tuh beda. Terus tapi resikonya kok bisa dikorbankan? Nah, karena akhirnya kan pikiran tadi, kalau misalnya cuma separuh aja udah punya keuntungan sendiri, apalagi full time dari pagi kan, untungnya mungkin double gitu loh. Nah, akhirnya ada sempet banget kepikiran mau keluar dari kampus, tapi nggak jadi karena belum diutarakan ke orang tua udah kasih disclaimer gitu kan. Dan ya udah diterusin aja deh. Soalnya mungkin anak tua udah ngebaca ya, anaknya udah kayaknya seru banget tuh dapat uang gaji sendiri. Takut kalau akhirnya kebawa ke kuliahnya gitu, entah ngaruh ke nilainya atau ke mood untuk kuliahnya, itu kan bisa aja, karena banyak ya sebenarnya anak kuliah terutama yang misal udah terima gaji, apalagi gajinya udah lumayan, akhirnya mikir orang aku setengah kayak gini aja lumayan ya kan, apalagi full time gitu. Akhirnya ada sesuatu yang mau dikorbankan, dan ada yang akhirnya mengorbankan juga ada. Banyak yang akhirnya mengorbankan, tapi ternyata keputusannya tidak selalu benar. Kadang ada yang benar, ada yang enggak. Balik lagi ke sebenarnya tujuannya sih waktu itu. Mungkin kalau waktu itu aku keluar kuliah mungkin jadinya agak gegabah ya. Kayak aku beruntung aku nggak keluar kuliah sih. Soalnya mungkin kalau keluar, satu masalah ke keluarga, yang kedua kayaknya belum tentu itu jadi kenyamanan aku juga. Karena kuliah kan juga refreshingnya dari kerja kayak gitu loh. Gitu. Akhirnya memutuskan nggak kuliah, memutuskan lanjut kuliah dan menyelesaikan selesai dan aman semua. Tapi tetap ngelesin juga, kayak ya akhirnya ngerasa cukup kayak gitu kan, karena ngerasa nggak cukup ya, kayak ngerasa pengen, tapi akhirnya orientasinya masih profit soalnya. Jadi masih keuntungan ya. Tiap bulan harus dapat segini, tiap bulan harus segini. Berarti kalau jalan semuanya antara kuliah, ngelesin, terus yang lain bisnismu yang lain, berarti pinter-pinter ngatur waktu ya. Berarti juga harus mikir lagi, ini waktunya harus dibaginya. Pasti ada yang dikorbanin, pasti banget. Mungkin jam mainnya sama temen nggak ada. Pasti ngerasa relate ya. Banyak orang yang bisnis di usia muda jarang punya temen mungkin ya, karena nggak ada waktu.
bukan nggak mau Bukan nggak berteman, mau, iya. tapi emang harus dikorbankan gitu. Nah itu resiko-resiko kayak gitu yang mungkin nggak relate ke teman-teman dan merasa kayak cuman nggak main doang masa resiko. Men, umur tidak datang dua kali. Umur muda kita, masa main kita nggak datang dua kali dan itu yang kita korbankan. Jadi ya udah sama-sama ada yang dikorbankan gitu loh. Jadi nggak melulu yang di sisi yang muda itu suatu privilege enak pasti cuma anak-anaknya aja gitu. Ya enggak, pasti ada yang dikorbanin. Sama kayak kalian kerja jadi kerja dimanapun gitu kan, jadi apapun pasti ada yang dikorbanin juga kan gitu loh. Mungkin kenyamanan atau mau nggak mau berangkat kerja gitu, Ambil keputusan, ambil resikonya juga. pengorbanannya pasti ada semuanya. Nggak cuma bisnis berarti lebih sulit, enggak juga, ya kan? Sama-sama sulit, Sama-sama sulit dan butuh keputusan yang matang ya kalau Yes. kalau gitu milih salah satu Ba- ada yang dikorbankan. Aku baru bener-bener terasa bisnis itu emang dipikir situ. Kalau dulu cuma yang dipikir profit. Oke. Profitnya aja. Tapi kalau dari segi kita ini dari segi background yang sama ya, sama-sama memulai bisnis dari kecil. Iya. Nah mungkin Yang- kita yang bisa punya. ngomongin sama yang mungkin Yang di luarnya. ya. Di luar project. Betul. Bisa. Oke, apa cukup? Ada yang diomongin lagi? Nggak tahu saya. Apa sih? Apa bang? Saya. Ini tidak mau balas Kayak misal kayak dari segi orang lain kayak Dinda gitu sih belum pernah dulu bisnis apa-apa. Terus mau mungkin ini sih nggak tahu relate nggak di kamu ya. Kalau di aku banyak yang kayak gini. Kesannya berbisnis itu mudah. Pokoknya punya uang, ya kan? Pokoknya punya modal, udah bisa tuh bisnis. Bisa beli produk, bisa mungkin iklan produk, pasti laku. Apakah seperti itu? Kalau aku enggak sih, karena itu mungkin pandanganku waktu SMP. Pokoknya punya uang, asal beli pasti bisa jadi uang. Diputar lagi ternyata enggak, banyak produkku yang aku mikir gitu. Terus setelah itu aku udah punya uang nih dari SD sampai SMP, aku kumpulin ke SMA ini. Aku beli produk-produk yang menurutku pasti dibeli orang. Tapi ternyata nggak ada keunikan di produk itu, mangkrak deh di rumah. Ternyata aku baru sadar, nggak semua yang bisa kita beli itu bisa dijual lagi dan pasarnya juga nggak cocok. Kayak gitu, belum lihat ke situ sih. Ini menurut aku tarik garis merahnya dari omongan tadi. Itu yang sering banget aku ngomong dulu waktu aku di kampus bikin seminar kewirausahaan ya kan. Terus atau sekarang aku ngomong ke beberapa temen aku yang tanya tentang bisnis. Sebenarnya kalau mau, aku nggak bilang ini karena aku udah sukses ya, enggak. Ini cuman pandangan aku aja. Sebenarnya menurut aku kunci dari bisnis itu adalah ketika kita bisa menempatkan kita sebagai customer. Ya kan? Kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai produsen, si pembuat produk, selamanya kita akan bilang hasil karya kita tuh akan bagus gitu. Tapi kalau kita bisa menempatkan diri sebagai customer, kita akan ngerti kurangnya gimana, nggak enaknya gimana, nggak nyamannya gimana, kurangnya dari produk kita, akhirnya kita baca gitu. Misal nih, let's say kita jual ini buku ya, jangan buku gak enak, jual apa ya? Jual kamera lah. Kita jual kamera, kita produsen lensa gitu kan. Kita bisa tuh lensa seciamik mungkin dengan fitur-fitur apa, kayaknya itu dari pandangan produsen ya. Pandangan kita sebagai produsen, kayaknya semua orang bakal mau dengan produk kita gitu. Terus kita launching, ternyata nggak laku gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak riset. Karena kita nggak tahu kebutuhan orang itu apa gitu. Karena harusnya bisnis itu menjawab masalah, menjawab kebutuhan konsumen gitu loh. Kalau cuma sekedar aku suka ini, orang pasti mau juga sama kesukaannya, mungkin ada, dan itu mungkin hanya beberapa bulan pertama. Banyak banget soalnya teman-teman aku yang udah bisnis di bulan pertama itu penghasilannya banyak banget, tapi nggak sustain. Karena mereka kiranya itu akan kesenangan itu akan berlangsung terus. Padahal kalau bukan kebutuhan, orang cuma akan coba sekali. Tapi kalau itu adalah kebutuhan mereka akan terus ke kita gitu loh. Karena mereka butuh ya kan. Nah itu yang menurut aku kurang di notice sama teman-temanku mungkin ya, atau orang yang mau mulai bisnis gitu. Yang mereka tahu, mereka suka, terus mau dijual, kayaknya keren, ya kan, kayaknya bisnisnya keren gitu kan. Akhirnya
modal gede, ngeluarin banyak, ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasinya. Itu tadi karena mungkin unique selling produk yang nggak ada, tidak menjawab kebutuhan, tidak menjawab masalah customer, jadinya mereka nggak merasa butuh. Ya kalau misalnya kamu nggak merasa butuh, masa kamu balik lagi? Iya. Ya kayak gitu sih. Jadi sebelum memulai bisnis, yang diperlu ini tuh Cari riset. problemnya dulu. Riset Sama dulu. kayak dulu aku habit package juga kayak gitu. Cari problemnya dulu. Marketnya gimana? Problem dari marketku gimana? Apakah produkku menjawab masalah marketku? Ketika itu udah klik-klik semua, baru udah kita sampaikan. Nah, tapi ada lagi PR-nya. Karena waktu itu habit package adalah satu produk yang sangat segmented, tidak semua orang bisa paham, ya kan? Akhirnya ada PR untuk mengedukasi, ada PR untuk lebih effort untuk edukasi, untuk ngasih tahu, meyakinkan, lebih lebih banyak effortnya di situ karena ini produk yang tidak umum gitu. Kamu mungkin tidak, kalau mungkin produk-produk yang umum, mungkin baju atau makanan, mungkin ya cukup itu tadi aja. Apakah menjawab kebutuhan, apakah dibutuhkan, kayak gitu-gitu. Ketika itu udah klik semua, ya monggo silahkan. Karena edukasinya mungkin nggak terlalu effort gitu. Tapi untuk produk-produk kan kadang tuh ya, anak muda itu inovasinya gila-gilaan biasanya kan. Anak muda lagi semangat-semangatnya berkarya gitu kan. Akhirnya keluaran produk yang sangat tidak umum. Sangat unik sekali. Mungkin Gak pikirannya ada. semakin unik semakin orang diminati pengen, gitu ya. Bisa gitu. Nah, kalau ada resiko ketika kalian ngeluarin produk yang sangat unik, mungkin sangat orang akhirnya kelihatan banget brandingnya. Untuk nge-branding gak sulit, ya kan? Karena sangat unik, cuma dia doang yang punya, ya kan? Cuman ngeyakinin dan ngedukasi orang itu juga ada PR, ya kan? Tapi ketika itu produk yang udah biasa tuh umum, mungkin makanan pada umumnya diinovasi sedikit aja gitu, orang nggak perlu diedukasi lagi. Cuman tadi, apakah menjawab kebutuhan, apakah orang benar-benar butuh, dan harus mikir persaingannya juga. Ya, itu kan juga harus mikirin. Karena kalau produknya umum pun mikirin persaingannya, iya, apa yang makin lebih ketat kan secara ya, persaingan. Akhirnya muncul inovasinya di situ. Jadi keputusan berbisnis itu pasti banyak gitu loh, resikonya juga ada, ya kan? Yang modal gede belum tentu untungnya gede juga. Yang nggak modal ternyata juga bisa lebih untung, ya kan? Ya itu balik lagi ke gimana dia mau menjabarkan value bisnisnya ke orang. Berarti effort juga ya buat buka bisnis pun kita harus lihat-lihat pasarnya kita dulu, karena pasarmu sendiri itu segmented, ya, jadi kamu harus menjelaskan ya. Iya, sangat perlu mengedukasi mereka kenapa harus pakai ini. Karena itu beli di kamu juga. Merubah habit juga. Bisnis yang aku waktu itu sangat sedikit, secara persaingan mungkin nggak terlalu ketat, ya kan? Tapi sulit juga orang kenal gitu loh. Apa tiba-tiba ada produk kayak gini gitu kan? Produk apa gitu? Apalagi produknya ada yang sangat sensitif ya. Nah, akhirnya mungkin kayak kamu tadi, image pertamanya mungkin sekedar komunitas, kegemaran atau kayak gimana. Oh ternyata ada bisnisnya juga. Menggencarkan tagline dan sebagainya juga butuh effort banget. Jadi dari perjalanan bisnis kamu pun itu ya nggak mudah loh. Dari SD pun kamu udah ngerasain resiko buku rusak, terus resiko resiko apa ya? Pentingnya ngedukasi gitu ya, susahnya ngedukasi orang-orang ini, apalagi dengan banyak kepala, kamu harus ya apa ya ini caranya biar orang paham. Nah pengalaman itu ternyata berguna di sekarang. Mungkin kamu juga gitu kan tadi kan, pengalaman gimana sih cara memasarkan produk pas zaman SMP, terus waktu di Hampers kenapa kok produkku nggak laku. Pengalaman kegagalan itu akhirnya yang jadi pelajaran kita untuk di sini yang mau kita seriusin, bisnis itu nggak sekedar profit untung keuntungan kita berdua, di sini tuh ada orang lain loh yang juga ikut ke kita, tanggung jawab kita. Akhirnya lebih mikirnya lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi gitu kan. Jadi nggak sekedar pokoknya untung. Akhirnya lebih belajarnya ke sana kan. Iya. Pengalaman itu yang itu kenapa dari judul tadi, apakah bisnis di usia muda itu salah, itu menurut aku enggak banget gitu loh. Justru semakin muda mulai aja gitu, kayak tagline-nya si toko ijo tuh, mulai aja dulu ya kan. Iya betul, mulai aja dulu gitu loh, mau gimana pun resikonya ambil aja dulu ya kan. Gagal itu kan satu pelajaran gitu kan, satu pelajaran yang mahal loh menurut aku. Kita nggak bisa loh dapat pengalaman itu hanya dari sekedar di buku sekolah atau apa ya kan.
emang kamu diajarin di sekolah cara menghadapi kegagalan? Enggak kan gitu loh. Kalau nggak kita yang ngejalaninnya langsung gitu. Bijak banget ya dia. Betul. Kalau nggak kita yang memulai mencemplung, ibaratnya kalau kamu mau masuk kolam nih ya, kalau kamu nggak nyemplung, nggak tenggelam, ya kamu nggak akan tahu gimana cara tenggelam, nggak akan tahu gimana caranya balik ke permukaan, usahanya gimana ya kayak gitu. Kan nggak mungkin ya nginget Nah, teorinya gimana gitu ya. teorinya mungkin oh cara tenggelam kakinya di gimana, tangannya gimana, Tapi teori waktu gitu loh. tenggelamnya Tapi itu ketika kamu tenggelam, apa kepikiran step by step teorinya? Kan enggak, itu ada suatu improvisasinya, itu menempel menurut studi kita. Pengalaman-pengalaman itu yang mahal. jadi pelajaran buat kedepannya agar berhati-hati. Mungkin di project sekarang ini kita nggak ngalamin yang dulu-dulu karena kita lebih udah belajar, ngerti ya, lebih ngerti apa yang harus dilakuin. Iya, udah ngerti kalau misalnya aku mungkin melakukan ini hasilnya seperti ini karena udah kejadian sebelumnya gitu loh. Jadinya banyak pengalaman di belakang itu sangat-sangat bermanfaat di kita yang sekarang gitu. Pun aku nggak merasa e-project adalah satu bisnisku yang ini pasti bervalue. Ya mungkin ternyata e-project adalah suatu pelajaran juga buat aku. Mungkin untuk suatu saat yang lebih lagi nggak ada yang tahu juga gitu loh. Jadi apapun itu ya udah dijalanin, apa yang udah di belakang diambil hikmahnya, kegagalan apapun yang terjadi diambil hikmahnya aja. Iya sih benar, diambil hikmahnya aja. Pas mau nyalain siapa atau kita mulai sendiri gitu. Makanya akhirnya ketika gagal pun resikonya ke kita aja kan gitu loh. Soalnya di bisnis sama yang terakhir jujur bangkrut. Ya kan habit package itu aku jujur bangkrut terakhir di tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir itu. Tapi kebangkrutan itu efeknya kan cuma di aku gitu loh. Ngefeknya cuma di keuangan aku mungkin yang akhirnya turun banget dan lain sebagainya, nggak berdampak kemana-mana karena kan? belum ada tim ya, belum ada tanggung jawab ke siapa-siapa. Jadi ketika berdampak bangkrut pun cuma ke aku ngefeknya, dan itu jadi satu pembelajaran yang oh aku harus hati-hati di sisi mana gitu. Mana yang membuat aku sampai bangkrut kayak gitu, akhirnya aku belajar juga. Ternyata juga nggak mulus-mulus juga kan gitu pengalaman bisnisnya gitu. Kamu juga sendiri yang yours terakhir enggak, aku mau tanya, sebenarnya kamu ngurusin nggak yang yours new sendiri? Aku masih nggak tahu ya, masih karena kemarin itu barangnya udah nggak tahu kelecehan kemana-mana ya. Ya udah nanti mungkin setelah if projectnya ini udah dirasa aman, nanti bisa dilanjutin lagi dipikirin, karena kan kalau mulai bisnis lagi itu kan mulai bisnis lagi udah kerasa udah kerasa tahu oh ternyata bisnis memulai project yang 2 tahun ini harus mempersiapkan A, I, U, E, O sampai Z-nya tuh banyak gitu. Gak sekedar cuma modal beli produk jual kayak gitu aja kan. Mungkin yours new nanti akan hadir lagi tapi belum tahu kapan. Karena kemarin pun kan kita sama ya mengalami kebangkrutannya sama. Kita mengalami kebangkrutan sama di bulan-bulan terakhir itu, ya kan? Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Satu pelajaran tadi kan, dan balik lagi nggak berdampak kemana-mana kan? Nggak berdampak kemana-mana, cuma ke kita aja gitu. Jadi nggak merugikan banyak pihak gitu. Ketika sekarang udah banyak tanggung jawab, jadinya agak mikir kalau misalnya ngambil keputusan yang semaunya sendiri kan gitu, beda. Nggak keputusan orang tua aja ini keputusan ada banyak orang nih di sini tanggung jawabnya. Betul. Itu kenapa nggak apa-apa teman-teman bisa aja kalau emang dirasa kepo nih ya kan, daripada kepikiran mulai aja dulu gitu. Siapa tahu rezekinya di sana ya kan. Apalagi sekarang ya mungkin teman-temanku yang seumuran kuliahan aku gitu mesti bilang, enak ya kamu udah mulai bisnis, aku gimana, nggak, aku sama kuliah nggak bisa bisnis. Oh sekarang masih banyak kok bisnis yang bisa dijalani lewat online pun bisa, nggak harus full time bisnis itu, ya udah dijalani aja. Mungkin di spare waktu ya, di spare waktu setelah kuliah. Ya tergantung komitmen kan, tergantung komitmen. Kalau misalnya emang kebutuhan, rasanya kayaknya nggak ada masalah dengan hal apapun kalau udah butuh ya. Tapi kalau sekedar kayak enak ya sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget sih. Nggak butuh-butuh banget dan mungkin nggak dikejar banget ya bisnis. Cuma kayaknya enak aja. Dia nggak ngerjain tugas gitu. Ya emang kita nggak ada ujian sih, nggak ada UTS. Tapi adanya ujian hidup ya. Ujian hidup sih. Udah sih kalau aku ya mungkin notisnya mungkin di teman-teman aku kalau yang ngerasa bisnis itu enak atau enak ya kamu ya udah umur segini udah bisa bisnis, udah dapat uang. Marah-marah aja Pak. Iya. Agak marah. Mungkin enak ya, privilege orang tua kamu udah punya bisnis sebelumnya. Hey, dicoba aja dulu.
karena kita sebelumnya itu nggak ada privilege apa-apa. Privilege kita Iya. itu pengalaman nggak sih? Iya. Lebih ke pengalaman. Privilege kita adalah Pengalaman kita sendiri dan mulai dari mungkin kecil. pengalaman orang tua kita juga yang bisa kita Iya, ambil gitu. yang bisa Kebetulan diambil. orang tua aku sama orang tua Ivana sama-sama bisnis gitu. Jadi pengalaman privilege kita bukan dari kita dikasih modal, enggak. ya, tapi pengalaman orang tua kita yang udah banyak itu kegagalan mereka itu yang kita ambil gitu, yang jadi guru kita. Itu privilege yang mahal buat kita. Mungkin nanti lebih banyak dari awal If Project 0 sampai If Project sekarang nanti akan kita cerita di 2 tahun If Project ya. Kebetulan berapa 1 bulanan lagi ya itu If Project mau menginjak 2 tahun. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga di follow seluruh sosial media If Project ya kan, ada banyak tuh sosial media If Project. Apa aja If Project Studio mungkin yang udah banyak tahu nih, If Project Studio, terus If Project Ideas ya kan. Nah mungkin banyak yang belum tahu ini ifproject.co sama If Project Moment ya. Jadi boleh di follow semuanya. Nanti di special 2 tahun kita akan adain sesi khusus ya kan, mau di Podzi mau di semua bidang If Project kita akan adain promo-promo banyak juga. Jadi biar buat teman-teman semoga itu sangat membantu, terutama kalian para owners yang apalagi kayak ngejalanin kayak kita dulu single factor owners. Sebenarnya kita tuh targetnya ke situ loh, karena kita dulu ngerasain gimana jadi single factor owner tuh strugglingnya gimana. Jadi buat teman-teman yang ngerasa single factor owner bisa langsung follow aja If Project biar kalian gak ngerasa sendirian. Karena di situ kita banyak banget cerita-cerita untuk nemenin kalian, tips-tips ke kalian juga gimana ngejalanin bisnisnya. Mungkin dari pengalaman kita ya bisa diambil dari sama teman kita mungkin bisa diambil. Semoga itu bermanfaat buat kalian, dan saya kalian butuh layanan If Project boleh banget ya, boleh banget. Kita juga biasanya ada special diskon tiap bulannya, ada promo-promo khusus. Jadi jangan lupa di follow dan nantikan 2 tahun If Project. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,